Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi analisa proses bisnis pada pertemuan kedua perkuliahan ini. Adapun materi yang ingin saya jelaskan di sini mengenai bagaimana mengidentifikasi prinsip-prinsip dan konsep dasar pengelolaan suatu informasi dalam organisasi. Nah, di dalam prinsip-prinsip proses bisnis di dalam suatu organisasi ada hal-hal yang harus kita terapkan, yaitu ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah perumusan tujuan bisnis harus jelas. Nah, maksudnya dari perumusan tujuan bisnis yang harus kita terapkan yaitu adalah mengenai tujuan dan arah dalam pembentukan suatu organisasi. Karena dari tujuan ini akan terlihat hasil yang ingin kita capai, baik itu secara fisik maupun non fisik. Kemudian yang kedua adalah pembagian pekerjaan, yaitu yang mana di dalam pembentukan suatu organisasi harus terlihat jelas mengenai pembagian kerja ataupun sub-sub unit di dalam organisasi, terutama mengenai hal yang sering terjadi, yaitu tumpang tindih mengenai aktivitas yang bisa menghambat tercapainya suatu tujuan, ya. Terkadang di dalam suatu unit ataupun sub-sub bagian sering sekali terjadi hal-hal yang mengakibatkan dari segi administrasi terutama, ya, sering terjadi tumpang tindih. Ya, tumpang tindih itu dalam arti dalam aktivitas yang ada di dalam subbagian tersebut, sehingga bisa menyebabkan terhambatnya suatu tujuan yang ingin diperoleh. Kemudian yang ketiga ini adalah mengenai delegasi kekuasaan. Delegasi kekuasaan ini maksudnya adalah dengan adanya pembagian kerja tersebut yang jelas akan terlihat garis-garis yang sering kita gambar dalam struktur komando seperti struktur organisasi contohnya, ya. Nah, di dalam struktur organisasi itu akan terlihat jelas tanggung jawab dalam sub-sub bagian, terutama pembagian kerjanya, ya. Kemudian delegasi kekuasaan atau wewenang dari masing-masing unit kerja itu sudah sangat jelas, ya. Karena tanpa adanya pembagian kerja ini, terutama dalam proses bisnis itu akan terjadi simpang siur dalam prosedur kerja bisnisnya, ya. Nah, dengan adanya delegasi kekuasaan ini maka akan terlihat mengenai tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing unit kerjanya. Berikutnya adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini maksudnya adalah kelangsungan dan kesinambungan sikap organisasi yang harus benar-benar terjamin
baik di dalam perencanaan sasaran, program kegiatan, pelaksanaan operasionalnya ya, harus benar-benar kelihatan jelas ya. Berikutnya adalah prinsip yang harus dijalankan, yaitu 1. Kesatuan arah. Nah, maksudnya di sini adalah dari segi kegiatan pemikiran, keahlian, waktu dan kemampuan harus ditunjukkan pada suatu arah, yaitu pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Kesatuan komando artinya di sini maksudnya adalah kerjasama yang lebih diutamakan ya, supaya lebih terjamin, baik itu dalam pemutusan usaha dan pengendalian. Jadi dengan adanya pengendalian komando ini artinya akan kelihatan ya, dari kerjasamanya antar bagian, mulai dari kesatuan mandor paling atas ya sampai ke level bawah ya. Kemudian rentang kekuasaan ini adalah yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu mengenai perencanaan. Contohnya perencanaan kerja ya. Kemudian pengendalian, bagaimana sih menjalankan pengendalian ini, terutama jalinan hubungan. Jalinan hubungan ini terutama jalinan hubungan antara atasan dengan bawahan, jalinan hubungan dengan staf dan karyawan, kemudian kemampuan di dalam masing-masing organisasi tersebut akan kelihatan ya, akan kelihatan dari segi perencanaannya, pengendalian, hubungannya sama masing-masing akan kelihatan. Nah, tingkat pekerjaan ataupun hierarki maksudnya di sini adalah tata hubungan formal antara atasan dengan bawahan, misalnya dalam hubungan kerjasama, dalam hal berkolaborasi, berkoorganisasi antara atasan dan bawahan dalam hal kegiatan sifatnya formal. Nah, koordinasi di sini maksudnya adalah adanya hubungan kegiatan organisasi harus saling berkoordinasi supaya apa? Terciptanya kesatuan dalam mencapai satu tujuan yang sudah kita tentukan. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa tugas. Ada 5 tugas pertanyaan yang harus dikerjakan, yaitu pertama rencana dan strategi, jenis prinsip, hierarki dan komando, dan yang ketiga adalah bagaimana pihak manajemen mengatasi supaya perusahaan tidak mengalami gulung tikar, dan pengertian organisasi serta tujuan. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti di pertemuan ketiga mengenai rencana dan strategi di dalam suatu organisasi. Jadi itu yang akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan kedua ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pemaparan materi berikutnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Rasa inilah yang bisa saya jelaskan mengenai perkuliahan analisa proses bisnis pada pertemuan kedua. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.